Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapak Yahweh, Bapak Yeshua HaMashiach Elohim. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati kita, menyertai kita dimanapun kita berada saat ini. Mempelai ingin ucapkan Selamat Natal walaupun sudah lewat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita, menyertai kita, dan selamat tahun baru bagi kita sekalian. Damai dan sukacita selalu di hati kita sekalian. Apapun persoalan yang menimpa kita, apapun yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, naikkanlah ucapan syukurmu di level yang paling tertinggi dan berkata bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik bagi kita sekalian. Siapapun dirimu, apapun keadaanmu pada saat ini, naikkan pujian syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian dimanapun kita berada saat ini, tidak terasa kita sudah berada di tahun 2024. Tidak terasa kita sudah meninggalkan tahun 2023 yang dipenuhi dengan berbagai masalah, berbagai berkat Tuhan silih berganti. Ada badai, ada gelombang tsunami kecil ataupun besar. Ada masalah, ada sakit penyakit, ada kegembiraan, ada sukacita, ada sehat, ada sakit, ada tertawa, dan ada menangis. Kita sudah melewati itu semuanya. Dan semoga harapan dari mempelai bahwa kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Proses tantangan ke depan semakin nyata, dan kita harus bisa menjadi kuat, dan kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, berdiri di atas kedua kaki kita sendiri, walaupun mungkin pada posisi berdiri kita mungkin lutut kita sudah gemetar, mungkin ada ketakutan di sana, ada kegelisahan, ada kerisauan, tetapi serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Kegalauan kita, kerisauan kita, kegelisahan kita sebagai manusia itu wajar Bapak Ibu. Sebagai manusia biasa yang masih hidup di dalam darah dan daging. Rasa kaget, rasa terkejut, dan semua rasa yang kita alami secara manusia itu wajar karena kita masih tinggal di dalam wadah darah dan daging. Tetapi manakala semua perasaan dan rasa khawatir, rasa takut kita, rasa gelisah kita, kekhawatiran kita, kegelisahan kita, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang ambil kendali atas semuanya, atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jangan kita menggenggam atau kita menaruh beban hidup kita di pundak kita sendiri Bapak Ibu. Tetapi serahkanlah beban hidup kita, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Rasa yang ada di hati kita, apa yang kita rasakan, kita serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Bapak Ibu. Sehingga Tuhan turun bekerja dalam segala perkara. Apa yang kita rasakan, apakah kita merasakan sukacita, kita merasakan duka cita, kita tertawa, kita senang, kita gembira, kita menangis, dan kita tak berdaya, kita merasa diri kita, semuanya serahkan kepada Tuhan. Karena di sanalah mujizat pasti terjadi. Ketika kita mengangkat tangan kita, ketika kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan bekerja atas diri kita. Dan Tuhan mengubah cara pandang kita, cara penglihatan kita ke depan, cara kita menghadapi setiap persoalan hidup kita, setiap permasalahan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan
ada di sana. Yakinlah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tuhan tidak sejauh apa yang kita pikirkan. Tuhan tidak sejauh apa yang kita pikirkan, apa yang kita imajinasikan di dalam pikiran kita. Dan kita merasa bahwa kita adalah manusia berdosa. Dan Tuhan teramat jauh. Jauh daripada jangkauan kita. Jangan berpikiran seperti itu Bapak Ibu. Tuhan senantiasa menunggu kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Hanya saja kadangkala kita kurang peka. Kita kurang merasakan kasih Tuhan itu. Kita kurang merasakan Dia ada di samping kiri kanan kita. Dia senantiasa setia menunggu kita Bapak Ibu. Dia senantiasa menunggu kapan anakku ini berbicara denganku. Kapan anak ini meluangkan waktunya untukku. Kapan anak ini untuk berbicara dari hati ke hati denganku. Seringkali kita manusia ini terlalu sibuk dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna. Hal-hal yang hanya sebatas fisik saja. Dan kita tidak mencari hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang lebih lagi, yang lebih bernilai, lebih abadi, lebih tinggi lagi. Seringkali kita menyepelekan hal-hal yang di luar logika kita. Hal-hal yang tidak kita bisa lihat, kita seringkali sepelekan itu Bapak Ibu. Dan kita lebih tertarik hati kita. Kita lebih fokus kepada hal-hal yang fisik. Kita lebih memprioritaskan hal-hal yang ada di depan mata kita. Seperti kita mengejar hal-hal yang fana, hal-hal yang sia-sia, yang sebentar lagi yang akan kita tinggalkan di dunia ini. Yaitu harta, kenikmatan, kesenangan duniawi. Kita semuanya akan tinggalkan itu Bapak Ibu semuanya. Dan Tuhan berkata, anakku, itu tidak baik untukmu. Aku akan ambil itu dari tanganmu. Seperti mempelai contohkan. Kita manusia Bapak Ibu, seringkali kita mengejar uang yang banyak dalam hidup ini. Dan dari mata kacamata Tuhan itu tidak baik untuk kita. Akan mendatangkan keangkuhan hidup baik rohani maupun jasmani. Dan Tuhan berkata, kita genggam baik-baik ini harta kekayaan kita. Uang kita dan kita menjadi bangga diri. Kita menjadi angkuh hati, baik rohani maupun jasmani. Sehingga kita memandang remeh manusia lainnya. Kita memandang rendah manusia lainnya. Karena apa? Semua manusia kita ukur dengan harta. Kita ukur dengan uang. Semua manusia kita ukur dengan derajatnya, statusnya, jabatannya, pekerjaannya, apa yang menempel di badannya. Dan Tuhan tidak mau anak-anaknya seperti itu. Dan Tuhan mau berkata, anakku, itu tidak baik untukmu. Aku akan mengambil harta kekayaanmu. Aku akan mengambil kenikmatan dunia yang engkau nikmati. Aku akan mengambil itu dan aku akan menggantikan itu anakku. Dengan yang lebih mulia. Dengan yang lebih abadi. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan sudah terlebih tahu apa yang terjadi ketika kita genggam harta yang banyak. Kita akan terpeleset Bapak Ibu. Kita akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dunia ini tanpa kita sadari. Dan apapun doa kita, jauhkan ya Tuhan aku dari segala macam cobaan dunia ini. Tetapi diri kita lah yang ingin menceburkan diri kita sendiri ke dalam pencobaan itu. Bagaimana bisa? Tuhan pun bingung melihat kita manusia ini. Seringkali kita katakan kepada Tuhan di dalam doa kita, Tuhan jauhkanlah aku dari segala macam pencobaan kejahatan dunia ini. Tetapi diri kita lah, keinginan hati kita lah yang membawa kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dunia itu. Keinginan hati kita lah yang jahat. Kita tidak bisa mengendalikan keinginan hati kita. Kelicikan hati kita yang jahat ini manusia. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Bapakku yang di surga yang tahu. Itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan melihat bahwa apa yang engkau genggam di dunia ini sangat tidak baik bagi dirimu. Dan Tuhan ambil ini dan Tuhan buang.
Anakku, ini tidak baik untukmu. Ini akan membawa engkau jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Dan aku akan gantikan harta yang kekal dan abadi kepadamu. Yaitu sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera. Yang tidak akan pernah orang lain ambil daripadamu. Kekayaan surga dari Bapamu. Dan dunia pun tidak akan bisa memberikan hal tersebut kepada dirimu. Dunia hanya bisa memberikan engkau kekayaan, kenyamanan, kenikmatan dunia. Dan dunia bisa memberikan engkau rasa keangkuhan. Keangkuhan diri membanggakan diri. Keangkuhan jasmani dan rohani tanpa manusia itu sadari. Sehingga manusia itu terjerat dengan tipu daya muslihat iblis itu sendiri. Sehingga manusia itu sendiri membawa dirinya kepada pencobaan-pencobaan dunia. Dan setiap hari, setiap saat manusia itu berkata, Tuhan jauhkanlah aku dari pencobaan dunia ini. Tetapi dirinya sendirilah yang membawa kepada pencobaan dunia itu. Karena apa? Keinginan daging yang tidak bisa dikontrol. Hawa nafsu yang jahat. Berbagai-bagai macam kelicikan hati. Dan itu akan terekspos. Tanpa kita sadari itu akan keluar menyatu dengan perbuatan kita Bapak Ibu. Apa yang ada di hati ini yang tersembunyi. Semuanya akan keluar baik itu melalui perkataan kita. Tindak tanduk kita, sikap kita dan perbuatan kita. Sehingga apa yang akan dilihat oleh dunia. Apa yang akan disaksikan oleh dunia Bapak Ibu? Apakah kita ini adalah pengikut Tuhan sejati? Pengikut firman Tuhan sejati Bapak Ibu? Ataukah kita hanya sebatas follower saja? Hanya sebatas simpatisan? Banyak orang Bapak Ibu hanya sebatas simpatisan. Pada hari ini, kalau ada idolanya yang dia idolakan, pasti dia akan ikut. Tapi hanya sebatas follower. Simpati. Simpatisan Bapak Ibu. Karena dia bersimpati dengan sosok ini. Tetapi sesudah hilang simpatinya, dia akan tinggalkan sosok itu. Pertanyaannya, diri kitalah yang paling tahu. Kita ini follower ataukah pengikut sejatinya Tuhan? Berbagai keguncangan-keguncangan dunia yang akan terjadi. Apakah kita masih bertahan dengan iman kita? Dengan apa yang kita yakini? Dengan apa yang kita imani? Bukan hanya keyakinan kita terbatas di dalam tulisan Bible ini, the Bible ini. Tetapi apakah kita percaya dengan nubuatan-nubuatan yang belum terjadi pada saat dunia ini sedang berjalan? Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup, Bapa Yahweh sanggup memberikan mimpi-mimpi kepada anak-anak kecil, kepada teruna-teruna, kepada orang-orang dewasa, kepada oma-oma yang cantik, kepada opa-opa yang ganteng? Apakah iman kita dasarkan kepada sampai di luar batas pemikiran kita sebagai manusia? Ataukah kita batasi kuasa firman itu sampai pada logika kita sebagai manusia? Dan kita membatasi semua pekerjaan Tuhan hanya sampai di logika kita. Padahal pekerjaan Tuhan di luar batas logika kita. Sangat luas dan tidak bisa terselami oleh pemikiran manusia. Itulah pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan, pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Bapak Ibu, tergantung diri kita masing-masing, hati kita mau membatasi pekerjaan Tuhan itu. Kalau kita batasi pekerjaan Tuhan itu hanya sampai di batas pemikiran dan logika kita, betapa tumpulnya dan betapa rendahnya pengetahuan kita akan hikmat ilahi. Dan kita hanya berkecimpung dan berputar-putar hanya sampai di dunia 666.
Dari ujung sampai ujung babunyi 6, 6, 6. Jikalau Bapak Ibu memakai iman yang tanpa batas, Bapak Ibu akan mengerti dan mendapat hikmat ilahi yang luar biasa, bahwa pekerjaan Tuhan tidak bisa dibatasi dengan logika, dan dia sangat luas dan tanpa batas. Itulah pekerjaan Tuhan. Mari milikilah Bapak Ibu kerendahan hati. Di dalam hati kita, siapapun dirimu, apakah statusmu sebagai hamba Tuhan, anak hantu, anak dunia, dan anak abu-abu. Siapapun dirimu Bapak Ibu, statusmu siapapun dirimu di dunia ini. Apakah engkau dihargai, dihormati orang, dan disegani orang. Tetapi tanpa engkau memiliki kerendahan hati, maka wadahmu, tubuhmu, casingmu akan dipakai oleh iblis setan. Perhatikan baik-baik ini. Kejatuhan Lucifer pada waktu itu adalah keangkuhan hati. Hanya satu Bapak Ibu kesalahan terbesar, keangkuhan hati, baik rohani maupun jasmani. Jangan salah Bapak Ibu, Lucifer itu adalah sangat indah, malaikat yang sangat indah Bapak Ibu. Malaikat pemimpin puji-pujian yang menyembah Tuhan siang dan malam tanpa henti-henti. Menyembah Bapak Yahweh Bapak Ibu siang dan malam tanpa henti-henti. Mengapa dia jatuh? Mengapa sampai dia jatuh? Hanya satu kesalahan fatal, yaitu adanya keangkuhan hati. Berhati-hati Bapak Ibu. Dulu Lucifer adalah penyembah Tuhan siang dan malam di hadirat Bapa Yahweh Maha Kudus. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Dan dia turun seperti kita zaman ini, di setiap penghujung zaman akan turun mengambil wadah rupa manusia Bapak Ibu. Hati-hati, cobaan yang terbesar adalah keangkuhan hati, baik rohani maupun jasmani. Singkirkanlah rasa angkumu, singkirkanlah rasa ego dirimu yang tinggi, karena itu akan membawa engkau menjatuhkan dirimu dalam berbagai-bagai macam pencobaan dunia ini. Jikalau engkau memiliki keangkuhan hati, baik rohani maupun jasmani, pasti engkau akan jatuh. Wadahmu akan menemui kehancuran demi kehancuran, akibat dari keangkuhan hatimu sendiri Bapak Ibu. Untuk itu selalu memperingatkan kepada kita semua, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apakah engkau memancarkan kehidupan yang baik, menjadi berkat, suri teladan bagi orang lain, atau engkau menjadi batu sandungan bagi orang lain, menjadi pembicaraan atas kejahatan-kejahatan dirimu yang engkau lakukan kepada sesamamu manusia? Belum terlambat Bapak Ibu. Engkau belum pindah alam, bukan? Engkau belum berpindah alam pada saat ini. Mintalah kasih karunia kemurahan Tuhan langsung kepada Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, pengampunan, karena waktu dunia masih berjalan terus. Waktu alam roh sudah tertutup. Pintu penalti itu sudah tertutup. Tetapi waktu alam dunia masih berjalan Bapak Ibu. Selagi masih ada waktu di detik-detik terakhir ini, setengah detik lagi waktu dunia Bapak Ibu, bertobatlah sungguh-sungguh atas kejahatan hatimu yang sudah dibuahkan dalam bentuk perbuatan yang nyata. Dan kalau kejahatan itu dibuahi, akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Perkataan-perkataan yang jahat. Perkataan yang penuh dengan kebencian, cacian, dan makian, hujatan, dan penghinaan. Mata yang angkuh, mata yang penuh dengan kebencian Bapak Ibu. Dan orang di sekeliling kita akan melihat, apakah sinar mata kita ini penuh kebencian, ataukah penuh cinta, kasih, damai, dan kasih sukacita daripada Bapa Yahweh itu sendiri. Mata adalah jendela hati Bapak Ibu, yang akan berbicara. Ketika mulut ini tidak sanggup berbicara, maka
mata kita akan berbicara. Apakah hati kita ini diliputi kebencian atau damai sukacita dari Bapa Yahweh? Akan dilihat dari mata. Karena mata adalah jendela hati kita itu sendiri. Makanya orang yang diliputi kebencian hatinya, matanya akan melirik sesamanya dengan penuh keangkuhan hati. Dengan penuh kebencian dia menatap orang tersebut. Dan dengan kata-kata hujatan akan keluar dari mulutnya. Kata-kata penghinaan. Orang itu sesungguhnya lagi dipakai oleh iblis. Karena di mana hati yang penuh kebencian, iri hati, dengki, pertengkaran, fitnah, hinaan, cacian, makian, disitulah iblis bertahta. Dan dia akan pakai wadah orang itu lebih jahat lagi untuk melakukan kejahatan demi kejahatan. Kalau orang itu tidak ambil tindakan yang tegas untuk membuang dosa-dosanya, membuang segala kejahatannya, dan berlutut minta ampun, bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Tuhan yang sangat dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Apabila kamu dianiaya, apabila kamu dicaci maki, difitnah, ini real, nyata. Apakah balasanmu? Apabila pipi kirimu ditampar, apakah engkau akan memberikan pipi kananmu? Real, Bapak Ibu, yang real. Mempelai bercerita yang real, bukan teori. Real ini, Bapak Ibu. Karena yang real itu, yang praktek itu dilakukan. Dilaksanakan dengan kepatuhan, ketaatan kepada firman Tuhan. Dan Tuhan melacak, melihat hati kita. Tuhan tidak perlu kata-kata kita. Tuhan tidak perlu kata-kata manis dari kita, sementara hati kita ini penuh serangga, penuh kotoran, menyimpan segala macam kebusukan di hati kita. Tuhan tidak mau anak-anaknya seperti itu, Bapak Ibu. Yang Tuhan mau bersih hati, bersih mulut, bersih perbuatan, transparan, menjadikan background, contoh bagi manusia lainnya, supaya berlaku hidup di tengah-tengah dunia ini dengan keselarasan, cinta, kasih, dan damai, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan dengan kekerasan, bukan juga dengan kebencian. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Mempelai telah melihat sosok ini, Bapak Ibu, yang sungguh mempelai kagumi pribadi Tuhan Yesus Kristus di dalam wadahnya, dirinya Aditya Nugrahanto. Pada saat dia dianiaya, dia dipukuli, dia ditendang, dia tidak membalas, Bapak Ibu. Diam 1000 kata diam. Diam, Bapak Ibu. Pada malam tahun baru itu terjadilah. Mempelai akan bersaksi dan menceritakan secara langsung karena ada beberapa orang yang minta klarifikasi langsung dari saya. Dan saya harus keluar sebagai saksi Tuhan dengan berdiri kaki saya di alam ilahi, di alam supranatural, dan di alam dunia nyata. Dan tidak ada kata dusta di kesaksian saya ini. Karena saya adalah saksi dunia yang ditunggu-tunggu oleh dunia untuk keluar, untuk menyaksikan apa yang sebenarnya sesungguhnya terjadi pada saat ini. Karena efeknya bagi dunia ini adalah murkanya yang menyala-nyala akan perlakuan dari roh 66 kepada roh 77 ini. Roh berbicara tentang roh. Dua roh. Roh Tuhan dipakai kepada anak-anak manusia yang memiliki kerendahan hati. Roh setan memakai anak-anak manusia untuk menjalankan apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin perlakukan, untuk menindas, untuk menganiaya, untuk menyakiti hati Tuhan melalui anak-anaknya
disiksa, dianiaya, kalau perlu martir, kata roh 66 ini. Jadi apa yang sesungguhnya terjadi, mempelai akan ceritakan sedetail mungkin apa yang mempelai lihat, apa yang mempelai dengar, dan mempelai harus berpijak kaki kiri di mana, kaki kanan di mana. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan, mempelai harus berdiri tegap dan kuat, berikatkan kebenaran, coba kekudusan, kebenaran, dan berkasutkan kerelaan hati untuk memberitakan kabar sukacita dan kebenaran bagi dunia ini. Kita hanya dipakai wadah kita untuk melakukan kehendak Bapa Surgawi. Wadah di tengah-tengah dunia ini. Dan akibatnya kalau wadah kita disakiti, dianiaya oleh roh-roh dunia ini, apa akibatnya? Apa akibatnya bagi dunia ini, Bapak Ibu, jikalau dunia ini tidak dipukul? Bapak Ibu bisa melihatnya. Ini bukan secara kebetulan, Bapak Ibu. Di malam tahun baru tragedi berdarah, Bapak Ibu, terjadi. Pemukulan dan penganiayaan antara roh 66 ini dipakai oleh roh 66 ini dipakai suami mempelai dan anak-anak mempelai tanpa mereka sadari. Karena Bapak Ibu tahu, live sebelumnya mempelai sudah mengatakan, panas, sangat panas, dan sungguh amat. Hati ini sungguh amat sakit, Bapak Ibu. Seperti diremas-remas. Kayak seperti mau mati rasanya. Seperti itulah keadaan 2000 tahun yang lalu Tuhan di Getsemani. Perasaan yang sama, Bapak Ibu. Menangis mempelai. Mempelai katakan, kenapa tiba-tiba hati ini seperti mau mati rasanya. Sangat sakit, Bapak Ibu. Beberapa hari sebelum terjadi penganiayaan itu di malam tahun baru 2024. Roh sudah membongkar segala sesuatu sebelum di dunia nyata itu terjadi. Bukankah seperti itu, Bapak Ibu? Roh duluan yang dilihat sudah bekerja, ini kejadiannya. Seperti mau mati rasanya. Ketika menghadapi itu, Bapak Ibu. Karena apa? Di malam tahun baru itu, roh di dalam wadah pemuda berumur 33 tahun ini, dia ditelanjangi, Bapak Ibu. Tidak sehelai baju pun dipakai. Bajunya dibuang, Bapak Ibu, di sawah-sawah. Dan itu harus dicari. Karena saya berteriak, di mana bajunya? Di mana bajunya, Bapak Ibu? Sudah bugil, dalam keadaan bugil, Bapak Ibu. Dan pada saat itu, saya melihat ditendang-tendang mukanya, ditonjok, Bapak Ibu. Sehingga di sini pecah, pelipis. Dan dia tidak berkata apa-apa, Bapak Ibu. Sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Karena keluar darah, Bapak Ibu ya. Hidung keluar darah, mulut keluar darah, saya pikir jatuh gigi ya, padahal tidak. Hanya mungkin pecah-pecah bibir karena ditendang-tendang. Dan saya berkata, Bapak Ibu, jadi tontonan di malam tahun baru itu, Bapak Ibu. Saya berteriak kepada seluruh penonton yang menonton, menyaksikan penganiayaan itu yang dilakukan oleh suami saya sendiri. Dan anak-anak saya, Bapak Ibu, membantu untuk anak-anak saya itu menahan tangannya. Menahan tangannya untuk suami saya, tendang mukanya, tonjok mukanya. Dan rupanya suami saya itu membawa pisau, Bapak Ibu. Sehingga mungkin sayatan pisau itu yang merobek pelipisnya dan dijahit. Ya mungkin ujung pisau, saya rasa ujung pisau itu kena di ini. Karena menurut pengakuan di kantor polisi, Pak Aditya ini berkata suami saya membawa pisau. Dia diseret dari mobil itu keluar dan ditelanjangi dan dihantam, Bapak Ibu. Dan tangannya itu semua saya diinjak-injak, Bapak Ibu. Makanya bengkak dan luka-luka tangannya, diseret di aspal. Diperlakukan kala binatang, Bapak Ibu. Dan saya berteriak pada waktu itu,
Ini wadah Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, Isa Al-Masih yang kamu aniaya. Roh 66 kalian tidak tahu. Sungguh kalian tidak tahu karena kalian buta tuli telanjang. Alangkah jahatnya kalian ini. Dan kami menjadi tontonan, sangat banyak warga yang melihat. Dan mereka hanya menonton Bapak Ibu. Hanya sebagai penonton. Dan saya berteriak pada waktu itu. Dan saya menyingkirkan suami saya mendorong suami saya agar supaya dia tidak menendang muka dari Pak Aditya ini. Saya mendorong dia Bapak Ibu, dan saya juga didorong balik. Saya mendorong juga dia sampai dia masuk ke sawah-sawah itu. Karena di sawah Bapak Ibu, rumah saya itu posisinya sawah. Persawahan di depan sawah, samping kiri kanan sawah. Saya mendorong dia ke depan, dia dorong balik saya. Dia pegang tangan saya, dia bilang jangan kamu campur gitu. Dia singkirkan saya untuk menendang maksudnya, dan untuk menonjok muka dari Pak Aditya ini. Dan Bapak Ibu, saya bilang kamu tidak tahu 2000 tahun yang lalu kejadian ini, dan saya seperti kembali terulang kejadian 2000 tahun yang lalu itu Bapak Ibu, tanpa perlawanan, tanpa kata-kata satupun yang keluar dari mulut Pak Aditya ini. Diam terus Bapak Ibu, sampai dihakimi, sampai dihina-hina. Dan perkataan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib itu terulang semua Bapak Ibu. Dan itu diucapkan oleh anak saya, diucapkan oleh suami saya sendiri secara fisik. Setan memang memakai mereka, karena mereka belum bisa menembus dimensi roh dan kebenaran dunia ilahi itu Bapak Ibu. Tidak, sama sekali belum. Untuk itu saya kembali lagi ke rumah ini. Saya bermaksud dengan berbagai resiko yang saya harus hadapi dengan keadaan suami saya yang seperti ini. Saya sudah berdoa, Tuhan, sebelum saya melangkah ke rumah saya, Engkau Tuhan yang sudah terlebih dahulu melangkah Tuhan untuk mengubah hati suami saya, mengubah hati-hati anak saya. Jangan sampai cacian, makian, segala hujatan saya dengar lagi Bapak Ibu. Saya sudah bosan di umur saya yang sudah tua ini Bapak Ibu, 46 tahun. Saya tidak ingin lagi Bapak Ibu terus menerus dimaki-maki. Maki-maki hancur, dicuci, gosok maki terus, dihina-hina Bapak Ibu. Segala hal-hal yang kotor yang tidak pantas diucapkan selalu saya dapatkan. Saya tidak mau, saya katakan saya tidak mau. Kita bicara saja baik-baik. Ya, saya pulang itu tadi pagi, saya pulang sekitar jam 8 pagi, saya sampai dengan berbagai resiko yang akan saya terima apapun. Tapi saya katakan tolong jangan maki-maki saya, jangan bicara kasar-kasar, jangan hina-hina saya. Saya tidak ingin lagi Bapak Ibu. Sakit telinga saya. Sakit telinga saya, sakit juga hati saya, sakit juga semuanya. Saya ingin berbicara baik-baik. Menyelesaikan semuanya secara baik-baik. Jadi kejadian di malam tahun baru itu Bapak Ibu sangat sadis. Dan saya sambil berteriak sampai habis suara saya Bapak Ibu. Saya berteriak kepada semua penonton yang ada di situ Bapak Ibu, yang hanya menonton saja. Mereka menonton. Saya katakan ini yang disiksa adalah wadah Tuhan Yesus. Rohnya Tuhan Yesus Isa Al-Masih terjadi lagi seperti 2000 tahun yang lalu. Terjadi sekarang Bapak Ibu. Saya flashback kembali ke 2000 tahun yang lalu. Semua kata-kata, jikalau Engkau Tuhan, sembuhkanlah dirimu. Jikalau Engkau Tuhan, lepaskanlah dirimu sekarang. Coba. Mereka bilang, coba. Dia ini bukan Tuhan, dia hanya penipu. Dia hanya orang penjahat penipu. Dia ini bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia bisa lepaskan dirinya dari luka-lukanya. Dia bisa sembuhkan dirinya dari luka-lukanya. Jikalau Engkau Tuhan, Engkau bisa melepaskan dirimu sekarang juga. Itu Bapak Ibu kata-kata 2000 tahun yang lalu. Terulang semuanya Bapak Ibu. Dan saya seperti kembali ke 2000 tahun yang lalu. Dan saya katakan, Tuhan, ampunilah dosa-dosa suami saya, anak-anak saya ini. Saya bilang, nak, kamu itu nak akan menyesal nanti nak. Apabila dia datang sebagai raja di atas segala raja.
Adakah kasihan, belas kasihan-Mu Tuhan tercurah karena anak-anak saya ini hanyalah mewakili roh enam itu Bapak Ibu. Setan pakai tubuh mereka yang belum tahu apa-apa tentang dunia dimensi roh dan kebenaran. Belum tembus di dalam dunia dimensi roh dan kebenaran. Belum diproses Tuhan secara luar biasa. Belum Bapak Ibu. Saya bilang kalian akan menyesal sejadi-jadinya apabila kalian read. Dan kalian tahu di sana siapa wadah yang di dunia ini yang kalian hina-hina. Yang kalian tahan tangannya untuk dipukuli, ditendang. Menyesal nanti kalian nak. Cepat bertobat nak selagi masih ada waktu. Cepat bertobat. Kepada juga suami saya katakan memang kau terlalu jahat. Sampai-sampai di dalam perbuatanmu engkau aplikasikan. Setan pakai terus. Bukan hanya mulutmu, sikapmu, karaktermu. Sampai dibuai Bapak Ibu, dibuai. Kalau dosa itu sudah matang, dibuai di dalam perbuatan kita. Semakin jahat. Tanpa mereka sadari, mereka sudah dipakai setan. Tanpa mereka sadari. Makanya anak-anak Tuhan, berjaga-jagalah. Jangan sangka dirimu adalah kuat imanmu. Tetapi berjaga-jagalah hatimu. Jangan sampai dipakai setan. Jangan sampai engkau berkata, aku kuat pada saat ini. Tetapi di depan setan sudah menyiapkan jalan yang sangat licin bagimu. Sehingga engkau terpeleset. Engkau jatuh. Jangan menganggap diri kita ini kuat sehingga kita menjadi angkuh. Jangan menganggap diri kita ini sudah percaya cahaya. Sampai membuat kita pandang rendah orang lain. Kita pandang hina orang lain. Jangan Bapak Ibu. Tugas kita adalah mengambil tangan-tangan yang sudah direbut iblis. Tugas kita adalah menjangkau mereka yang terhilang. Satu domba terhilang Bapak Ibu, satu domba terluka, Tuhan akan mencarinya. Ingat ini baik-baik. Apapun resikonya, saya pulang ke rumah dengan berbagai resiko Bapak Ibu. Saya tidak peduli lagi. Saya mau mati kek, mau apa kek. Asal saya bisa rebut ketiga anak saya ini. Saya bisa rebut suami saya ini. Dari jurang kebinasaan. Daripada tangan setan Bapak Ibu. Saya akan rebut dengan berbagai resiko. Dan saya katakan kepada suami saya. Dia bilang dia mau bertobat sungguh-sungguh. Minta maaf, kami saling memaafkan. Saya juga minta maaf. Atas apa mungkin kesalahan yang tanpa saya sadari saya lakukan. Saya minta maaf kepada suami saya dan anak-anak saya. Karena apa Bapak Ibu? Jiwa mereka, nyawa mereka, roh mereka sangat berharga di mata Tuhan. Bukankah anak-anak terang itu rendah hati, memiliki kasih, memiliki cinta Bapak Ibu? Walaupun kita sudah disakiti berulang kali sampai bosan Bapak Ibu. Tetapi adakah belas kasihan dan pengampunan kita lepaskan kepada mereka. Walaupun kita tersolimi ya Bapak Ibu. Tersolimi. Dengan berbagai resiko yang ada. Saya katakan saya minta maaf. Tetapi saya minta dari hati. Bertobatlah supaya wadahmu, casingmu, jangan lagi dipakai oleh setan. Engkau akan semakin jahat kalau setan itu beracara di dalam dirimu. Putuskanlah ikatanmu dengan setan tersebut. Robohkanlah tembok-tembok setan itu. Jangan engkau kalah dengan setan dan memakai wadahmu, casingmu di dunia ini. Walaupun casingmu, wadahmu itu adalah hamba Tuhan. Status hamba Tuhan. Dihormati dan dikagumi oleh jemaat umat Tuhan. Tetapi bukan jaminan atau dasar di alam roh. Engkau adalah prajurit Tuhan. Karena memiliki rasa angkuh diri, angkuh hati baik rohani maupun jasmani. Jangan dan engkau berkata labelku S1, S2, S3 sampai S4. Jangan Bapak Ibu, setan pakai. Semuanya setan pakai Bapak Ibu. Orang yang bangga-bangga diri. Manusia yang bangga-bangga diri Bapak Ibu.
mengakukan dirinya dengan label kesarjanaan mereka. Dan mereka memakai logikanya dan tidak memakai imannya. Mereka lebih mengutamakan kepintaran kepandaian mereka sehingga mereka menjadi angkuh hati, baik rohani maupun jasmani. Dan Bapak Ibu tahu semuanya karena saya langsung status di situ, karena saya takut apapun yang saya nanti lakukan bertindak, saya harus meminta kuasa Bapa Yahweh melindungi saya, menopang saya, karena saya ada berdiri kaki saya di pihak 666 dan di pihak 777. Apa yang harus saya lakukan selain saya tersungkur di kaki Bapa Yahweh dengan kerendahan hati, muntah darah Bapak Ibu. Roh saya pada saat di malam tahun baru itu muntah darah Bapak Ibu. Melawan dengan Baphomet, saya melihat roh saya di sana muntah darah sampai mati beberapa kali Bapak Ibu. Untung Bapak Ibu, beruntunglah saya ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga saya. Disitulah Baphomet berkata, saya sudah menang. Saya sudah menang. Hati mempelai sangat kacau. Hati mempelai sangat hancur Bapak Ibu. Bagaimana tidak? Kakinya di 66 sudah pincang. Apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat? Bukankah live kemarin beberapa waktu lalu pincang Bapak Ibu? Kaki saya itu pincang. Saya hanya berpijak kaki saya di 777 sebelah kanan. Bukankah roh saya berkata bahwa kaki saya di sini sudah pincang Bapak Ibu? Kaki saya, kaki 666 saya sudah angkat dan saya jingkrak Bapak Ibu di sini. Dan ketika malam tahun baru itu muntah darah. Tapi hanya di dunia roh. Di efek dunia nyata belum terjadi. Kita nanti lihat Bapak Ibu siapa yang akan kalah. Jadi seperti itulah kesaksian mempelai, tanpa ditambah, tanpa dikurangi, ya dan amin. Dan tuntutan pidana dilanjutkan perkara ini secara duniawi di pihak kepolisian tidak lari hukumannya 20 tahun penjara bagi si penganiaya. Dan sekitar 2-3 tahun sampai 5 tahun bagi si korban. Dengan undang-undang secara dunia 666. Jikalau ada orang melarikan istri orang, kena undang-undang dunia atas tuntutan berzinahan dunia. Karena manusia buta tuli dan telanjang tidak tahu kami ini adalah partner kerja cinta sejati di alam roh. Tapi hukum dunia harus dijalankan. Dan 20 tahun pidana tidak lari Bapak Ibu. Dan semua di atas hukum dunia ada satu hukum yang paling tertinggi adalah hukum pengampunan, cinta, dan kasih sayang. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh. Ajaran mempelai adalah ajaran supranatural di tingkat yang paling tinggi. Dan saya sebagai manusia, jikalau saya ingin memakai hukum dunia ini, sudah dari 17 tahun. Sudah dari 15 tahun yang lalu. Tetapi saya memberikan waktu terus-menerus dengan kesabaran hati saya untuk suami saya bertobat dengan sungguh-sungguh. Tidak dipakai oleh wadahnya, oleh roh 666 ini Bapak Ibu. Saya katakan, rendahkanlah hatimu dan bukalah lembaran baru di 2024 ini. Selagi engkau masih hidup, masih bernafas, masih ada waktu untuk bertobat sungguh-sungguh. Dan lihatlah, pasti Bapa Yahweh akan berkati hidupmu, akan pakai engkau secara luar biasa, seperti Saulus menjadi Paulus. Saya yakin engkau bisa dan engkau akan berkuar-kuar di dunia antikris ini. Dan engkau akan bayar harga seperti Saulus menjadi seorang Paulus.
asal satu saja. Milikilah kerendahan hati dan jangan dengarkan suara daripada 666 ini. Si ular ini. Banyak suara ular yang masuk. Banyak solusi-solusi dari ular menawarkan untuk menyelesaikan masalah kita ini. Tetapi solusi mereka hanyalah sampai dihukum 666. Solusi mereka adalah usirlah istrimu dari rumahmu. Dan cegat dia, bubarkan pasukan 777 itu. Dan simpan handphonenya. Jangan biarkan dia bersaksi. Jangan biarkan dia melayani Tuhan. Jangan biarkan dia live. Itu solusi dari roh 666 yang sudah pakai tanda 666 sampai 3 kali. Mereka memberikan solusi itu. Dan mereka sudah menyiapkan pengacara juga untuk bercerai, Bapak Ibu. Tapi apakah kita mengikuti solusi daripada ular itu? Saya katakan terserah. Kalau pisah, pisahlah baik-baik. Kalau itu sudah tidak sanggup lagi Bapak Ibu, pisahlah baik-baik. Ya. Kalau pisah ya jangan menikah. Agar supaya tidak berzina. Kalau menikah berzina bukan? Seperti itu. Tetapi suami saya katakan dia tidak ingin bercerai. Ya sudah, kalau tidak ingin bercerai, jangan engkau ikuti apa perkataan 66 ini. Si ular ini yang sudah pakai tanda 666 ini sampai 3-4 kali. Masa anak-anak Tuhan pakai DNA ilahi mau mendengar suara si ular? Memang solusinya sangat baik kalau dilihat secara manusia. Tapi solusi mereka adalah menjerumuskan secara hukum dunia. Saya katakan saya bergerak di alam supranatural tingkat tinggi. Bukannya saya tidak menghargai solusi-solusi mereka. Tapi solusi-solusi mereka itu ujung-ujungnya menjebak Bapak Ibu. Membawa kita ke api neraka. Itu solusi 66. Dilihat di awalnya baik. Tapi membawa kita jerat. Membawa kita jerat Bapak Ibu. Sampai menentang hukum Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi solusi mereka semua itu off. Saya tidak bisa pegang handphone, off semua, tidak bisa bersaksi. Jangan. Saya katakan, lebih baik saya pisah baik-baik dengan dirimu, suami saya, daripada engkau mau menekan saya tidak bersaksi. Karena saya ini adalah saksi dunia. Yang ditanam Bapak Yahweh di tengah-tengah dunia ini. Mata Tuhan, biji mata Tuhan, suara Tuhan, suara dari 01, itu yang saya beritakan kepada dunia ini, yang pada saat ini dunia ini buta, tuli, telanjang, hilang cinta, hilang kasih. Kering Bapak Ibu. Kasih semakin dingin. Tidak ada kasih, tidak ada cinta. Saya katakan jangan paksa saya untuk melangkah lebih jauh lagi dengan apa seperti solusi yang ular itu katakan, saya tidak mau ikuti. Tetapi kalau itu kemauan kalian dan permainan kalian, mereka berkata, jangan ikuti saya, tetapi kita di dalam permainan kita. Dia yang harus ikuti permainan kita, bukan kita yang ikuti permainan dia. Antara 77 dan 666. Cicak langsung berbunyi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dengar itu konfirmasi. Ini hanyalah permainan. Kata si ular. Permainan ini belum selesai Bapak Ibu. Dan mereka akan menekan saya. Ya, tapi saya dalam penekanan ini Bapak Ibu, saya akan live dan memberitakan kepada dunia apa yang sesungguhnya terjadi. Kalau mereka ingin menekan saya dengan berbagai cara, baik halus ataupun apa, saya akan beritahukan. Karena saya adalah saksi dunia. Jadi mereka hanya perwakilan daripada roh 666 ini untuk berbicara kepada saya. Nah, roh 66 ini jikalau ingin berbicara kepada Panglima Kristus, mereka harus mencari wadah-wadah casing-casing yang paling terdekat dengan saya. Agar supaya apa? Inspirasi mereka, cara mereka, saya bisa tahu, dan supaya saya bisa takut, saya bisa takluk di bawah kaki mereka, oh tidak. Saya katakan walaupun kaki saya ini gemetar, walaupun saya sudah muntah-muntah darah di alam roh,
saya tidak akan tunduk dan saya tidak akan kerjasama dengan roh kalian. 666. Mohon maaf beribu maaf. Kalau roh 66 itu ingin memberkati, silakan. Berkati pasukan 77, berkati nabi-nabi Tuhan, berkati malaikat-malaikat Tuhan, semuanya diberkati. Itu kami terima. Berkati rekening kami. Itu maksudnya, itu kami terima. Supaya kan ada kerjasama. Jadi kami pukul bumi ini agak-agak bertahap begitu. Maksudnya agak-agak sakit-sakit sedikit lah gitu. Tidak sampai kaget, tidak sampai jantungan, dan tidak sampai tak gantung di tiang listrik. Itu maksudnya. Jadi kalau roh 66 ingin bekerja sama di bidang yang lain, ya, ingin mengakibatkan efek yang seru-seru dalam permainan ini, oh jangan. Kalau kami juga bermain, ya ngos-ngosan. Kalian akan meminta-minta belas kasihan kami, ya ngos-ngosan juga. Jadi kita bermain agak-agak sedikit-sedikit, enak sedikit lah. Gitu ya. Jadi roh 66 ini, saya juga tidak menyalahkan suami saya juga tidak menyalahkan anak-anak saya, karena mereka saya cintai, saya kasihi, makanya saya pulang. Anak-anak saya itu saya cintai, saya kasihi. Saya bilang bertobatlah sungguh-sungguh, selagi kalian masih hidup. Berdoalah, bertobatlah. Saya juga sangat mencintai, mengasihi roh Tuhan Yesus. Saya sangat cinta mati kepada roh Tuhan Yesus. Jadi seperti ini. Apakah dilema? Tidak juga. Namanya permainan, ya. Tuhan bangsa-bangsa, ya. Oleh berkat Tuhan bangsa-bangsa. Dan mempelai ucapkan juga titip salam. Semua berkati Bapak Ibu. Cukup makan minum, puji Tuhan, ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, cukup makan minum, ya. Ini semua hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, ya. Makan minum puji Tuhan Bapak Ibu, ya. Berkat Tuhan itu luar biasa, ya. Mempelai temani Pangeran Ilahi di rumah sakit, ya, bolak-balik juga di kantor polisi. Temani setelah semua selesai dengan damai, cinta kasih, pengampunan dicurahkan. Orang-orang yang menganiaya bertobat, ya. Dan mempelai bersyukur puji Tuhan. Mempelai pulang tadi jam 8 pagi. Penyambutan suami, anak-anak tidak lagi maki-maki, tidak hina-hina mempelai, tidak seperti awal-awalnya. Itu kan dilihat semua Bapak Ibu, ya. Semuanya. Mempelai ucapkan terima kasih banyak, ya, kepada ibu-ibu yang cantik, saudara dan saudari di mancanegara, ya. Mempelai diberkati Tuhan. Mempelai juga ingin pasukan 77, nabi-nabi Tuhan, malaikat Tuhan, semuanya diberkati, ya. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan di seluruh bangsa-bangsa kan sudah tahu siapa dari dunia ilahi ini yang kami menyamar. Casing kami memakai wadah manusia biasa, sudah tahu kan, dipenuhi cahaya semuanya, karena kami tidak mencari harta Bapak Ibu. Di dunia ini kami tidak mencari harta. Ada berkat, ada harta sedikit. Kalau kami ambil, hanya kami perlukan saja untuk makan minum kami, kayak mempelai bagaya-bagaya sadiki untuk live toh, ya, seperti itu. Tapi kan tidak seberapa, hanya beli baju gitu-gitu kan. Mempelai setiap keluar beli sepatu pun tidak, tiada Bapak Ibu, karena tidak ada mempelai, tidak ke gereja, jarang-jarang saja Bapak Ibu. Natal kemarin saja itu pun baru muncul, ya, karena gandum dan ilalang sudah dipisahkan, bukan? Jadi kita yang sudah percaya cahaya ini wajib menjadi saksi dunia untuk menarik jiwa-jiwa yang dalam cengkraman iblis Bapak Ibu. Kita harus mencurahkan belas kasihan. Kita jangan angku, jangan sombong karena kita sudah percaya cahaya. Jangan Bapak Ibu, jatuh Bapak Ibu. Ingat, Lucifer itu jatuh pada saat dia percaya cahaya. Pada saat dia malaikat yang indah, ambil casing manusia, sombong Bapak Ibu, terlalu banyak makan puji kan. Dulu itu terlalu dipuji-puji kan, hanya jatuh dalam dosa keangkuhan, memberontak, ingin menyamai dirinya sama seperti Pangeran Ilahi Yesus Kristus. Makanya jatuh ya Bapak Ibu, makanya mempelai tidak mau. Di sana pun dikasih gaun yang sangat indah, sepatu berlian Bapak Ibu, mempelai itu copot semuanya, mempelai simpan di peti. Mempelai pakai baju celemek Bapak Ibu, takut mempelai untuk sombong. Terus Tuhan itu berkata, ini baju pengantin yang layak untuk kamu pakai mempelai. Dikasih Bapak Ibu yang mewah, berwarna-warni, sama sepatu kaca, sepatu berlian. Tapi mempelai simpan, mempelai biar jangan sampai saya ini angku kasihan.
Saya ini jadi pelayanmu saja, hamba Tuhan. Tapi tidak disuruh pakaikan ulang Bapak Ibu, sama mahkota yang sangat indah di dunia roh itu Bapak Ibu. Saya takut Bapak Ibu, jangan sampai saya nanti jatuh. Saya nanti jatuh, terlalu banyak makan puji, terlalu juga banyak makan hinaan, terakhir saya jadi miring. Bapak Ibu, ini kita pakai wadah manusia bukan? Terlalu banyak dipuji orang, terlalu juga banyak dihina, dihujat orang, miring Bapak Ibu. Terakhir miring. Bapak Ibu tahu itu miring. Dan DP jalan so miring-miring maksudnya. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Itu yang kita harus jaga adalah kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan kita angkuh. Kita harus punya penglihatan mata batin, mata hati, menjangkau jiwa-jiwa yang dalam cengkraman setan. Kita harus memenangkan mereka. Kita harus merebut mereka dari tangan-tangan setan sebanyak mungkin Bapak Ibu. Makanya mempelaikan anjurkan buat channel masing-masing, taruh nomor rekening di situ Bapak Ibu. Itu untuk berkat kita melayani Tuhan. Tuhan sudah siapkan dan itu disuruh langsung oleh Tuhan. Kalau sudah disuruh Tuhan langsung begitu, harus jadi anak yang taat. Dibilang saksi-saksi sorga yang memiliki DNA ilahi, yang sudah berjaya cahaya, live di situ setiap saat atau bikin video, buat video, taruh nomor rekening Bapak Ibu. Karena anak-anak Tuhan di luar bangsa-bangsa ini sangat banyak. Kita juga tidak tahu mereka malaikat Tuhan menyamar seperti manusia, kita kan tidak tahu. Nah, seperti itu untuk memberkati makan minum kita, bukan untuk mencari kekayaan dunia. Kita ada uang lebih, kita bantu orang susah tanpa bawa kamera. Hanya Tuhan yang tahu Bapak Ibu. Seperti itu. Taruh nomor rekening, terus itu untuk jadikan kita makanan sehari-hari kita masa susah. Ya, saya bukan berteori tapi praktek Bapak Ibu. Kita bantu orang lain, tidak usah lah juga kita keluar-keluar. Bantu sana, bantu sini. Tidak hanya dijadikan kesaksian saja. Ada uang, kalian mau contohi tidak saya. Saya bantu tanpa makan puji. Tanpa bawa kamera. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak ada yang tahu. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak mau turuti, ya sudah. Itu kan perintah langsung dari Bapak Yahweh. Taruh nomor rekening, buat video, bersaksi. Mimpi apa, penglihatan apa. Karena pada akhir di setengah detik waktu dunia ini pencurahan Roh Kudus sangat besar Bapak Ibu. Lihat saja cahaya ilahi itu sangat berkilau-kilauan bagi mereka yang masih ada di dalam standar ilahi, tidak keluar jalur. Seperti itu. Sangat bercahaya Bapak Ibu, ditambah lagi cahayanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau taruh nomor rekening, ya berarti Bapak Ibu ada di posisi kaya raya, ada di posisi tercukupi, ada di posisi makan minum tercukupi. Makanya Bapak Ibu tidak menaruh nomor rekening. Tidak apa-apa juga, itu kan berkat Bapak Yahweh untuk kita anak-anaknya. Di waktu masa akhir ini, karena uang itu sudah tidak berguna lagi bagi mereka. Karena mereka sudah melakukan pembayaran lewat tubuh, digital. Nah, seperti itu. Jadi, dari dunia ini, ya, supaya dunia tidak cepat juga kiamat, murka Tuhan itu tidak langsung dilepas, kaget-kaget, ya. Mereka harus memberkati Bapak Ibu. Dari dunia ya, dari dunia. Apakah itu dari anak-anak Tuhan, apakah itu dari naga-naga, naga-naga emas, naga-naga apapun di sana, mereka bentuknya naga. Tapi di dunia ini mereka, arti lambang naga itu adalah orang-orang yang berkuasa, yang memiliki uang yang sangat banyak. Itu artinya Bapak Ibu, ngerti tidak sampai sini? Itu naga. Mereka itu naga. Nah, alangkah baiknya naga-naga ini, roh-roh naga ini, penguasa dunia ini, bertobat sungguh-sungguh. Dan memberkati malaikat-malaikat Tuhan. Supaya kan ada terjalin kerjasama kan. Supaya pada saat murka Tuhan itu dicurah, kita tidak langsung lepas kaget-kaget. Langsung putus dorang pejawa. Kalau kaget-kaget dilepas, tidak. Pelan-pelan. Dorang yang suka membantu malaikat-malaikat Tuhan. Pada waktu itu malaikat Tuhan juga akan membantu. Apakah mereka tersangkut di pohon. Atau tersangkut di tiang listrik. Tapi dalam keadaan hidup.
masih baju di badan, itu kan puji Tuhan nanti pada waktu itu. Kita kan tidak tahu apakah rumahnya kebakaran, dia lolos gitu. Yang penting nyawa aja lolos. Mau harta habis ya, tinggalkan saja. Ngapain? Ya, tidak usah dipikirkan pada waktu murka Tuhan itu berjalan kan semuanya harta hilang habis. Nah, disitulah kelihatan orang-orang yang melekat kepada harta, maka akan gila Bapak Ibu, sinting gila miring. Nah itu, orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, tidak terikat dengan harta dunia ini, akan happy-happy aja. Dia katakan puji Tuhan, syukur, yang penting nyawa saya ini selamat Bapak Ibu. Seperti itu ya.